Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dari jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi, akan menceritakan ulang tentang sirah Nabi Muhammad. Sebagai seorang muslim, penting sekali untuk mengetahui dan mempelajari tentang sirah Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad adalah panutan dalam setiap segi kehidupan manusia. Berikut adalah sirah singkat tentang Nabi Muhammad dari dilahirkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada 9 Rabiul Awal atau pada 22 April 571 Masehi. Lalu yang kedua, ia diasuh oleh Halimah sampai umur 4 atau 5 tahun. Lalu setelah diasuh oleh Halimah, ia diasuh kembali oleh ibunya sampai umur 6 tahun. Lalu, yang keempat, diasuh kakeknya sampai umur 8 tahun, kemudian pamannya. Nabi Muhammad diajak ke Syam pada umur 12 tahun, dan mengikuti perang Fijar dan perjanjian Fudul pada umur 15 tahun. Lalu setelah itu menikah dengan Khadijah pada umur 25 tahun. Lalu yang kedelapan, peristiwa perbaikan Ka'bah pada umur 35 tahun, dan uzlah di Gua Hira dan turun wahyu pada umur 40 tahun. Menjelang umur 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri ke Gua Hira yang letaknya 2 mil dari Mekah. Pada saat itu, pertama kali malaikat Jibril turun dan mewahyukan Nabi Muhammad surah Al-Alaq. Berdasarkan penelitian, turunnya wahyu bertepatan pada hari Senin setelah berlalu 21 hari bulan Ramadan, atau tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Kemudian setelah beberapa lama, maka turunlah surat Al-Mudaththir. Maka dari itu, sangat jelaslah bahwa Nabi Muhammad mendapatkan amanah yang begitu agung, yaitu amanah kenabian dan kerasulan. Secara garis besar, fase dakwah Nabi Muhammad di Mekah dibagi menjadi 3 bagian. Beliau pun mulai berdakwah kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya secara personal dan bersembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah Khadijah, istrinya, Abi Thalib, keponakannya, dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat karibnya. Setelah dakwah personal dan sembunyi-sembunyi, lalu Allah menyuruh Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, dan diantaranya Allah menurunkan surat Asy-Syura. Pada tahun ke-10 kenabian, paman beliau, Abu Thalib, dan istri beliau, Khadijah, meninggal. Setelah sebelumnya Nabi Muhammad hanya menyeru kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy dari Mekah, lalu Nabi Muhammad melanjutkan dan menyeru kepada kaum Arab lainnya, yaitu beliau menyeru kepada penduduk Taif, tetapi ditolak. Pada fase ini juga terjadi Baiat Aqobah, yaitu baiat antara Rasulullah dan orang-orang Madinah yang masuk ke Islam. Baiat pertama terjadi pada musim haji tahun ke-12 kenabian, dan baiat kedua terjadi pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Lalu setelah itu terjadi kesepakatan antara muslimin untuk hijrah ke Madinah. Hal yang pertama kali beliau lakukan di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Lalu setelah itu menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu beliau juga membuat perjanjian kepada kaum Madinah, baik dari kalangan muslimin maupun ahli kitab atau Yahudi yang lainnya. Secara garis besar, fase ini dibagi menjadi 3 bagian. Sebagaimana diketahui sebelumnya, saat Nabi Muhammad dan para sahabat masih tinggal di Mekah, ia mendapat tekanan yang luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin tidak hanya menolak ajaran tauhid yang Nabi Muhammad bawa, tetapi juga mengganggu dan menghalangi orang-orang beriman dan sampai menyiksa mereka. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah dan meninggalkan harta yang mereka miliki. Setelah hijrah, permusuhan dan gangguan orang-orang musyrik tidak hanya berhenti sampai situ, tetapi Allah mengizinkan mereka untuk berperang. Lalu dalam fase ini terdapat 3 perang, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab.
Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah 6 Hijriah saat Rasulullah dan para sahabat ingin pergi umrah ke Mekah tetapi dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Lalu kedua belah pihak mengajukan untuk damai. Dalam butir-butir perjanjian ini seolah-olah kaum muslimin berada di posisi yang lemah atau kalah, tetapi sesungguhnya di dalamnya ada kemenangan yang nyata. Lalu terjadi beberapa peristiwa penting pada fase ini, yaitu Perang Khaybar, Umrah Qada, dan Peperangan Mu'tah. Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah memimpin sebuah pasukan kaum muslimin yang sangat besar, terdiri kurang lebih 10.000 sahabat. Mereka keluar dari Mekah untuk membuat perhitungan dengan kaum musyrikin Quraisy dan sekutunya yang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati bersama. Selesai Haji Wada, Rasulullah pun kembali dan berdiam di Madinah. Beliau banyak memberi wasiat pada para sahabatnya. Rasulullah juga sempat mengutus pasukan dalam jumlah besar di bawah perintah Usama bin Zaid untuk menghadapi pasukan Romawi. Kemudian di akhir Safar, beliau mulai merasakan sakit. Lalu sakit itu menjadi parah. Setelah 13 atau 14 hari setelah sakit, beliau meninggal. Lalu beliau meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.